Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini ya, aku mau sharing tentang gitu ya, kista endometriosis. Nah, boleh nggak sih penderita kista endometriosis divaksin COVID-19? Nah, dari banyaknya varian vaksin gitu ya, dari COVID-19 ini tuh, kira-kira penderita endo itu boleh nggak sih divaksin? Kira-kira tuh ada efeknya nggak sih kalau kita vaksin tersebut gitu ya? Di sini aku mau sharing gitu ya, penjelasan atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman endosister yang sudah pernah vaksin COVID gitu ya, dimana kondisinya itu sedang ada kista endometriosisnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku mau nge-review dulu nih produk baru dari Scarlett Whitening. Nah, seperti teman-teman tahu gitu ya, kemarin bulan November, tepatnya tanggal 25, Scarlett meluncurkan produk baru yaitu body care scrub gitu ya, dengan varian terbaru yaitu ada Charming, Freshy, dan Jolly. Nah, kali ini aku mau nge-review body care-nya yang varian Jolly. Di sini aku sudah ada nih ya body scrub yang varian romansa, kemudian juga ada shower scrub-nya nih yang varian Jolly. Nih, dan kemudian juga ada body lotion-nya juga. Body lotion tentu juga yang Jolly juga. Nah, untuk yang pertama kali aku mau nge-review yaitu body scrub-nya. Nah, body scrub yang aku bawa ini tuh varian yang romansan. Nah, lucu banget ya tampilannya tuh. Ada bunga-bunganya seperti itu. Kemudian varian lain juga ada tuh coffee dan juga pomegranate gitu ya. Nah, aku penasaran nih kira-kira tuh harumnya tuh kayak apa gitu ya, dan teksturnya tuh seperti apa. Dan ini masih kesegel teman-teman. Dari buka tutup aja tuh udah wangi banget, kerasa banget wanginya. Untuk isi scrubnya itu seperti ini teman-teman. Nah, dia wangi banget. Wanginya tuh wangi yang kalem, yang mewah, dan enggak yang nyengat banget gitu loh, yang enggak lebay wanginya. Dan untuk teksturnya itu tuh dia tuh kayak ada butir-butiran kecil dan juga halus banget. Nanti aku bakal praktekin. Body scrub ini ya teman-teman mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bermanfaat untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada brightening shower scrub. Nah, ini tuh cantik banget, gemes, warnanya tuh peach gitu ya, kalem pink. Nggak tahu ya kenapa tuh Scarlett itu tuh kalau bikin packaging tuh cantik-cantik gitu ya, kayak tadi tuh yang body scrubnya itu ya warnanya pink, terus yang ini juga ada pink peach gitu. Dan uniknya gitu ya, di dalamnya itu terdapat kayak ada glitter gitu loh teman-teman. Coba deh, bisa dilihat kan tuh. Nah, sekarang coba kita cium gitu ya bau dari si Jolly ini. Wanginya tuh harum banget, harum apa ya, harumnya tuh harum yang mewah, manis gitu ya. Dan ternyata ya teman-teman, wangi dari brightening shower scrub ini itu terinspirasi dari YSL Black Opium. Jadi tuh wanginya tuh mewah banget, enak gitu ya. Dan ini tuh juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit teman-teman, dan juga cocok digunakan untuk ibu hamil dan juga menyusui. Nah, lebih pasnya tentu saja harus dengan konsultasi ya ke dokter. Brightening shower scrub Jolly ini ya teman-teman juga mengandung glutathione, vitamin E, beach, dan juga kolagen. Nah, paket lengkap banget kan nih di satu shower scrub ini. Jadi manfaatnya itu ya membantu memaksimalkan membersihkan kulit, membantu mengangkat sel-sel kulit mati, dan kulit terasa lebih lembut setelah pemakaian. Yang terakhir yaitu ada body lotion yang Jolly. Nah, ini juga gemes banget, lucu banget gitu ya packagingnya. Warnanya itu sama kayak yang shower scrub tadi. Warnanya tuh pink peach, dan kemudian di sini sudah ada pumpnya. Dan jangan khawatir teman-teman, pumpnya ini ya sudah ada locknya nih.
Jadi saat kita bawa-bawa masukin ke tas ke ransel gitu ya, jangan khawatir nanti bakal kececeran ataupun kepan gitu, nanti bakal melebar-lebar itu nggak bakal, karena di sini sudah disediain tuh locknya. Jadi saat kita mau pakai tinggal dilepas aja. Nah, gampang banget kan. Nah, sekarang coba kita lihat gitu ya tekstur dan juga wanginya tuh seperti apa. Kita coba sedikit dulu aja. Nah, wah ternyata dia tuh teksturnya tuh lembut banget. Lembut, bener-bener lembut, dan juga mudah menyerap ke kulit teman-teman tuh. Dan untuk wanginya itu sama ya, sama seperti yang shower scrubnya gitu ya. Dia tuh wanginya tuh mewah, dan ini pun juga terinspirasi dari wangi dari YSL Black Opium. Jadi tuh ya ampun, cocok banget digunakan saat pagi ataupun malam hari, karena wanginya itu enggak ganggu teman-teman. Wanginya tuh mewah, kalem, dan enak gitu dipakai. Nah, sekarang aku mau mempraktekkan cara penggunaannya. Nah, untuk yang pertama kali yang kita gunakan yaitu body scrubnya. Nah, yang pertama aku bakal basahin dulu tangan aku yang sebelah kiri pakai air. Nah, wow, teksturnya. Apply body scrub secukupnya ke bagian yang ingin di scrubbing. Diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering. Gunakan body scrub 1-2 kali dalam seminggu. Body scrub mengandung glutathione dan vitamin E. Bilas dengan menggunakan shower scrub sehingga lebih maksimal dalam membersihkan kulit tubuh. Shower scrub ini juga dapat digunakan ketika mandi setiap hari. Shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, B, dan kolagen. Apply lotion secukupnya dan ratakan ke seluruh tubuh. Gunakan body lotion setiap hari. Body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Wow, ternyata terlihat banget perbedaannya setelah menggunakan produk body care dari Scarlett. Nah, itu ya tadi teman-teman hasil dari memakai body care dari Scarlett Whitening yang varian Jolly dan juga body scrub yang romansa. Nah, menurut aku itu ya rekomendasi banget buat teman-teman, apalagi yang hasilnya gitu ya baru sekali pemakai udah kelihatan, apalagi kalau kita pakainya tuh secara rutin gitu, pasti hasilnya lebih maksimal. Nah, buat teman-teman yang pengen order gitu ya, nanti bakal aku share linknya gitu ya di description box di bawah. Nanti ya teman-teman bisa langsung tuh meluncur ke Instagram Scarlett Whitening ataupun ke store Shopee-nya secara resmi. Jadi pastikan produk yang teman-teman beli itu original, dan harga per piece-nya gitu ya teman-teman, mulai dari body care-nya, lotion-nya, dan juga scrub-nya tuh harganya 75, dan juga sudah terdaftar BPOM dan juga halal dan tidak ditested ke animal. Nah, jadi cocok buat ibu hamil, ibu menyusui, dan pastinya harus dengan konsultasi dulu dengan dokter. Kisahnya seperti apa? Langsung aja. Jadi untuk penderita kista endometriosis gitu ya, ada kabar baik gitu bahwa penderita kista endometriosis itu boleh untuk divaksin COVID gitu ya. Mau itu vaksinnya jenis Moderna, Sinovac, Sinopharm, Pfizer, dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata tuh boleh divaksin gitu ya, walaupun kondisi kita tuh masih ada kistanya, entah itu kecil atau itu besar, ternyata tuh tidak apa-apa kita vaksin COVID-19. Nah, tentunya sebelum vaksin ini ya kita harus konsultasi dulu ke dokter gitu ya. Kira-kira gimana nih dengan kondisi kista, bisakah untuk vaksin? Nah, tapi biasanya dokter tuh bakal ngasih resep atau ngasih anjuran tuh boleh kalau penderita kista itu untuk vaksin. Nah, dari beberapa teman-teman yang sudah vaksin COVID ini ya teman-teman, ada beberapa efek samping yang dirasakan. Nah, efek samping ini pun dirasakannya tuh beda-beda tiap orangnya. Ada yang merasakan efek samping yang
ringan, bahkan ada yang cukup berat, dan bahkan ada yang tidak merasakan efek samping apapun. Nah, efek sampingnya apa aja? Kebanyakan yaitu efek sampingnya headnya itu jadi mundur atau telat gitu ya, yang biasanya normal atau rutin 28 hari atau 14 hari, itu tuh kalau setelah vaksin efeknya tuh mundur gitu ya headnya. Dan kemudian tuh untuk mundurnya tuh jangkanya tuh tidak yang terlalu mundur banget ya, kebanyakan tuh cuma mundur selama 3-4 hari. Dan suntik COVID ini ya teman-teman tidak mempengaruhi ukuran kista gitu ya. Misal nih teman-teman ada yang mau vaksin, takutnya nanti ngefek ke endonya, nanti tambah besar, dan itu gak bener ya teman-teman. Jadi vaksin itu tidak mempengaruhi dari ukuran kistanya. Efek samping yang lain ya teman-teman, seperti efek samping pada umumnya setelah vaksin gitu ya, badan itu terasa pegal-pegal gitu ya, sendinya terasa ngilu, ngantuk, terus ada beberapa juga yang merasakan lapar gitu ya. Nah, biasanya tuh itu dirasakan kurang lebih 3 hari setelah vaksin. Dan ada juga beberapa gitu ya setelah vaksin ini tuh mengalami haid gitu ya, pas haidnya tuh darahnya tuh yang keluar tuh banyak, tuh juga ada ya itu, tapi nggak yang parah banget sih. Biasanya yang haidnya cuma nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, setelah vaksin ini tuh haidnya tuh darahnya tuh keluar banyak. Nah, ada juga ya teman-teman pengalaman dari teman endosister ini tuh setelah melakukan vaksin gitu ya, dia tuh mengalami haid sebulan tuh 2 kali. Misal dia setelah vaksin nih akhir bulan, terus bulan depannya tuh dia awal bulan haid, terus akhir bulan tuh pertengahan tuh dia haid lagi gitu. Dan untuk teman-teman penderita kista endometriosis yang akan melakukan LO gitu ya, atau operasi laparoskopi, itu juga boleh melakukan vaksin terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. Dan juga gitu ya, buat teman-teman yang sedang terapi hormon, baik itu terapinya minum pil obat ataupun suntik gitu ya, itu juga boleh divaksin. Juga untuk ibu hamil yang usianya 26 minggu pun juga sudah boleh vaksin. Begitu juga dengan ibu menyusui juga boleh vaksin. Jadi teman-teman tuh yang punya endometriosis tidak usah khawatir lagi karena sudah aman untuk vaksin. Terus gimana nih kalau mau ada program hamil? Kira-kira boleh nggak sih vaksin? Berpengaruh nggak sih? Nah, awalnya gitu ya, awalnya itu ada kontroversi nih, nggak boleh, jangan vaksin dulu, nanti bisa mempengaruhi baik itu sel telurnya atau lain sebagainya gitu ya. Tapi setelah ada penelitian, setelah ada penjelasan dari dokter gitu ya, ternyata itu vaksin itu boleh kok sebelum promil gitu ya, minimal sebulan sebelum mau promil tuh sudah vaksin dulu gitu teman-teman. Jadi nanti kalau sudah vaksin gitu ya, sudah nggak ada maksudnya kalau udah nggak ada tanggungan buat vaksin, nah barulah direncanakan untuk promil gitu ya. Kenapa kok sebelum promil itu harus sudah vaksin? Karena agar nanti saat promil itu kita tidak memerlukan tindakan yang lebih gitu loh teman-teman, yang buat jaga-jaga diri kita aja. Dan selain penderita kista endometriosis, ternyata penderita adenomiosis pun juga boleh melakukan vaksin COVID-19 teman-teman. Jadi tuh mau kita ada endo, mau kita sedang hamil, kita lagi menyusui, ataupun mau program hamil gitu ya, itu bisa banget buat vaksin gitu ya untuk perlindungan diri. Nah, manfaatnya dari vaksin itu apa gitu ya? Yang pertama kan jelas gitu ya, untuk melindungi diri kita dari berbagai macam virus COVID gitu ya. Walaupun tidak 100% gitu, tapi seenggaknya kita kan udah membentengi diri kita, menjaga diri kita dari virus-virus gitu loh teman-teman. Dan manfaat dari vaksin itu lebih besar daripada kalau kita enggak vaksin gitu loh teman-teman. Misal nih ya, ada 2 orang nih, si A vaksin, yang si B tuh enggak gitu. Terus ada virus nih kan, nah sama-sama nih terkena, tapi kan yang paling parah pasti yang tidak vaksin gitu ya. Misal pun yang vaksin kena pun juga tidak yang terlalu parah banget gitu loh teman-teman, masih ringan. Jadi ya saran aku untuk vaksin COVID ini tuh perlu sih, penting banget untuk perlindungan diri kita gitu ya, agar nanti kalau misal kita kan juga nggak tahu ya ke depannya ada apa gitu ya. Jadi itu sudah antisipasi dulu gitu loh teman-teman, imun kita, badan kita. Buat teman-teman yang akan vaksin gitu ya, jangan lupa untuk konsultasikan dulu gitu ya sama dokternya, biar nanti dapat penjelasan yang lebih detail. Apakah dokter dengan melihat kondisi kista teman-teman tuh emang
benar-benar bisa divaksin atau harus ditunda dulu atau bagaimana. Nah kemudian saran aku yang kedua gitu ya, sebelum teman-teman melakukan vaksin gitu ya, untuk malamnya tidurlah minimal 7-8 jam, jangan capek-capek gitu ya. Terus paginya sebelum vaksin itu sudah sarapan dulu gitu. Pokoknya tuh waktu vaksin tuh badan tuh fit, biar agar apa? Agar efeknya tuh tidak terlalu yang dirasakan nggak terlalu sakit gitu. Terus kan ada juga tuh orang yang habis vaksin tidak merasakan efek. Nah itu kan beda-beda kan ya teman-teman. Nah untuk mengantisipasi efek-efek samping ini tuh istirahat yang cukup, jangan stres, jangan terlalu capek, dan paginya harus sudah sarapan dulu. Nah setelah nanti sudah divaksin gitu ya, langsung maksimalkan aja untuk istirahat gitu teman-teman. Misal nih siang selesai nih, buat istirahat dulu, buat tiduran gitu ya, buat makan siang lagi, biar badan tuh besoknya tuh fit lagi gitu. Kalau misal sakit badannya pegel-pegel ya langsung aja diminumin anget atau dikasih minyak angin atau apa gitu, agar kita habis vaksin tuh tidak down gitu ya, imun kita tidak drop. Nah itu ya tadi teman-teman sharing dari teman-teman Endosister gitu ya, yang sudah melakukan vaksin gitu ya, mau vaksinnya jenis Coronavac, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer atau sebagainya gitu ya. Jadi tuh boleh kok kita tuh untuk vaksin. Nah untuk aku sendiri, apakah aku sudah vaksin? Jelas dong, aku juga udah vaksin gitu ya 2 kali, dan efek samping yang aku rasain itu ya, yang paling rasa banget itu pegel gitu ya, pegel sekujur tulang-tulang sendi itu pegel, terus kemudian rasa lapar gitu ya. Jadi aku alhamdulillah enggak merasakan yang kayak mual banget atau pusing atau sampai bahkan muntah atau bahkan pilek atau batuk tuh enggak, cuma pegel sama lapar aja gitu ya. Nah kalau aku tuh juga tuh malamnya tidur yang cukup gitu ya, minimal 7-8 jam, terus paginya sebelum vaksin sarapan dulu gitu ya, minum susu juga aku teman-teman. Terus waktu sesudah pulang dari vaksin itu aku juga makan lagi teman-teman, langsung rasa lapar gitu ya, minum susu lagi juga aku teman-teman. Habis itu aku langsung buat tidur sampai sore, dan alhamdulillah malam sampai besoknya itu badan aku udah biasa lagi, nggak kayak ada kayak ada bekal-bekalnya lagi gitu. Nah itu tadi ya teman-teman sharing tentang vaksin COVID-19. Nah jika teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung gitu ya, mau vaksin atau tidak gitu ya, teman-teman bisa tuh sharing atau tanya-tanya di bawah ya, di komentar di bawah, atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk share di sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.